Kita lanjutkan lagi. Modul pertama kemarin kita udah di preparing data dan processing citra. Sekarang kita masuk ke processing tahap 2 untuk pemetaan habitat bentik, lamun, dan terumbu karang. Kita akan main di NV, banyak dan main di NV untuk yang kali ini. Pertama kita buka NV ya, kemudian buka file ya, open, terus cari file radiance image yang udah kita buat di modul sebelumnya. Oke. Kemudian kita cropping, kita pilih cropping, kita kira-kira segini lah ya, kita kira-kira aja segini, kanan, kemudian subset data with Roy. Di sini kita pakai folder processing aja, kemudian beri nama cropping image. Oke, udah. Terus ini kita bisa zoom to layer extend, kemudian kita file selain cropping kita hilangkan. Ini pilih no aja. Oke. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan menggunakan algoritma Lizenga ya untuk pemetaan habitat bentik. Caranya pertama adalah kita mencari pixel-pixel yang akan kita masukkan, kita hitung menggunakan algoritma Lizenga, digital number dari setiap pixel. Kita akan gunakan di sini sampel ROI atau region of interest dari titik lamun, perairan, dan terumbu karang ya. Jadi kita pakai ROI lagi. Kemudian kita buat new ROI, kita beri nama aja Lizenga. Lalu kita import vektor, lalu kita open, kita buka SHP yang ini, yang ada nih, daratan, karang, lamun, pasir, dan perairan yang data Excelnya sudah kalian ekspor jadi SHP. Kemudian kita ambil yang perairan aja, klik OK, ini OK. Nah seperti ini nanti akan muncul. Kemudian pilih file export to CSV. Di sini kita beri nama datanya Lizenga, gini aja. Kemudian buka filenya. Ini kita dapat datanya nanti seperti ini. Oke, nah ini kita udah dapat nih datanya seperti ini. Kemudian kita akan menghitung persamaan Lizenganya, yaitu menggunakan algoritmanya. Pertama kita akan gunakan band 2 sampai band 4 ya. Jadi beri nama seperti ini, band 2, band 3, band 4. Ini varian. Kemudian di sini band 2, band 3, band 2, band 4, band 3, band 4. Lalu di sini namanya covar. Kemudian di sini A, KI, KJ. Ini kita buat SGRT aja. Nah ini Lizenga seperti ini ya. Kita kasih jarak dulu. Oke, nah yang ini kita beri persamaan seperti ini. Kalau ini nggak kelihatan, lihat di sini aja. Var, kemudian blok seluruh data di band 2. Enter.
lalu ini tinggal tarik aja. Kemudian yang ini, nah kalau yang ini tinggal caranya sama dengan cover, lalu blok data B2 semua. Lalu ini ada dua tipe nih. Kalau laptop kalian nggak bisa pakai koma, berarti pakainya titik koma. Jadi kalau biasanya kalau nggak koma itu titik koma. Biasanya kalau di laptop saya nggak bisa pakai titik koma seperti ini, karena nanti dia error kalau kita pilih datanya. Nah, jadi kalau yang di data saya ini yang dipakai adalah koma seperti ini. Kemudian pilih band 3, blok semua sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, kalau yang ini sama dengan cover, band 2, blok semua, koma, band 4, blok semua, tutup kurung, enter. Terus kalau yang ini sama dengan cover, band 3, blok semua, koma, band 4, blok semua. Nah, dapatnya seperti ini ya. Kemudian di sini masukkan persamaan kayak gini, sama dengan buka kurung varian B2 dikurang B3 tutup kurung dibagi 2 kali B2 B3 cover. Ini juga sama dengan berarti band 2 dikurang band 4 dibagi 2 kali B2 B4. Yang ini sama dengan B3 kurang B4 per 2 kali B3 B4 covarian. Seperti ini. Kemudian yang KIKJ ini pakai persamaan sama dengan A pangkat 2 tambah 1 seperti ini. Jadi A dari yang ini tambah 2 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini tinggal tarik, lalu yang ini tinggal cari nilai akarnya, SKRT dari KIKJ, kemudian tarik seperti ini. Jangan lupa di save. Nah, yang terakhir ini adalah menambahkan nilai A ditambah nilai ini. Nah, ini tinggal ditarik seperti ini. Kemudian persamaan ini kita masukkan ke dalam bandmat ya. Caranya kita buka NV-nya. Ini kita close, lalu pilih bandmat ya. Bandmat, lalu masukkan persamaan kayak gini. Float B2 dikurang tak kurung 2 kali. Terus copy nilai ini. Pertama copy dulu nilai yang ini. Tutup kurung. Dikali plot B3. Tutup kurung 2 kali. Nah, kemudian ini tinggal diganti jadi B4. Lalu copy yang ini ke sini. Add tulis lagi. Kemudian yang terakhir ini diganti jadi B3. Copy nilai yang ini ke sini. Add tulis. Kemudian pilih yang ini B2 B3. B2 B3. Lalu OK. Nah, kemudian B2 ini kita isikan dengan band 2. Ini kita isi dengan band 3. Lalu kita simpan image-nya. Di sini kita beri nama B2 B3. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini dia. Kemudian buka lagi bandmat. Kemudian kita pilih rumus yang B2 B4 ya, B2 B4. Kita klik OK. B2 kita pilih band warna biru, B4 warna merah. Kemudian simpan dengan nama B2
B4, klik OK. Nah yang terakhir yang B3 B4, B3 B4, oke. B3 kita pilih green, B4 kita pilih red, lalu simpan dengan nama B3 B4. Oh oke, yang satu kesimpan di image ya, udah nggak apa-apa. Nah ini udah jadi nih, kita bisa lihat bedanya. Kemudian kita buka, kita pakai NV Classic. Sorry, kok malah ArcGIS yang dibuka. Kita pakai NV Classic. Nah ini kita pakai NV Classic, kita pilih file, open image file, lalu kita masukkan data band yang baru tadi, B2 B4 B3 B4, sama open image file satu lagi tadi karena dia kepisah foldernya, B2 B3. Kemudian pilih file, lalu pilih save file as NV standard. Nah di sini import file, kita pilih semuanya. Oke, lalu reorder. Urutan yang pertama adalah B2 B3, kemudian B2 B4 tinggal ditarik gini aja, kemudian terakhir B3 B4. Lalu kita simpan, kita beri nama new image saja. Oke. Nah ini new image. Kalau kita load datanya, nah ini oke, ini udah. Kemudian kita buka new image tadi di NV yang pertama, new image di sini. Nah ini kita susun aja dalam bentuk seperti ini, 3, 2, 1. Oke. Nah selanjutnya kita akan masuk ke tahap klasifikasi ya, klasifikasi objek untuk deteksi objek yang mau kita cari. Nah untuk tahap klasifikasi kita mulai dengan memasukkan data titik survei kita di lapangan yang sudah saya share. Kita ubah dulu data tersebut menjadi dari vektor SAP ya, menjadi ROI atau region of interest. Kita ubah saja dari vektor seperti ini. Nah kita input dulu filenya, kita ke SHP, kemudian ini kita ganti jadi save file. Nah ini kita masukkan semua. Kita ambil perairan dulu, kemudian kita masukkan di sini, lalu pasir, kemudian pokoknya masukin satu-satu ya. Karang juga, kemudian daratan. Sebenarnya daratan ini nggak dimasukin juga nggak ada masalah, tapi kita masukin aja. Nah lalu ini kita lakukan klasifikasi. Kita pakai yang maximum likelihood. Kita pilih new image, lalu pilih OK.
Nah, kemudian kita masukkan yang ini aja nih, yang ada EVF-nya ya. Lalu ini kita pilih no, ini kita beri nama klasifikasi. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini klasifikasinya udah jadi. Kalau kita mau hilangkan yang bagian ini, nah ini klasifikasinya untuk lamun dan karangnya ya. Ini region of interestnya dihilangkan. Oke, nah ini hasil klasifikasinya kita udah dapatkan dari objek yang kita survei di lapangan ya. Kemudian hasil klasifikasinya kita ekspor jadi SHP atau jadi vektor, kemudian kita hitung luasannya. Nah, ini sebenarnya ini adalah bagian dari basicnya. Nanti setelah kita dapat area seperti ini, kemudian dengan data perhitungan kerapatan dan persentase tutupan karang yang kita lakukan, dari data yang kita dapatkan ini kita bisa kategorikan lagi yang mana tutupan lamunnya jarak, sedang, dan padat, begitu juga dengan persentase tutupan terumbunya yang baik, buruk, dan sedang, seperti itu. Tapi kalau untuk basic awalnya untuk pemetaan habitat bentik seperti karang dan lamun, untuk mendapatkan klasifikasinya adalah dengan cara seperti ini. Nah, sekarang kita ubah dulu hasil klasifikasinya menjadi vektor. Kita pilih classification to vector, lalu kita pilih yang ini. Oke. Nah, sekarang kita mau pilih mau semua boleh, atau data yang kita perlukan aja. Misalkan kita hanya butuh data lamun dan karang, atau lamun saja atau karang saja. Nah, kita pilih satu, terus tahan kontrol, kita pilih karang ini misalkan ya. Lalu kita simpan datanya di sini, misalkan namanya hasil klasifikasi. Oke. Nah, kemudian kita ketik di sini EVF. Lalu kita pilih classic EVF to save file. Nah, kita cari di sini hasil klasifikasi tadi, ini dia. Lalu kita beri nama hasil klasifikasi vektor untuk membedakan, lalu klik OK. Nah, kemudian kita buka ArcGIS. Nah, setelah ArcGIS-nya kebuka, kita cari data hasil klasifikasi kita tadi ya. Nah, ini hasil klasifikasi vektor, kita add. Nah, ini kita udah dapat. Kemudian kalau kita open atribut tabelnya, kita bisa lihat nih mana yang lamun, mana yang karang. Nah, kemudian nanti kalau yang milihnya modul lamun, data karangnya bisa dihapus. Kemudian kalau yang milih modul karang, data lamunnya bisa dihapus. Caranya kalian tinggal editor, start editing, pilih select by attribute. Terus kalau misalkan kalian tim lamun, kalian pilih class name sama dengan get unique value, kalian pilih karang. Nah, dipilih karang, kemudian apply. Nah, ini tinggal hapus bagian karangnya. Nah, begitu juga yang tim lamun, tim karang. Kalau kalian milihnya karang, class name, kemudian pilih lamun, lalu hapus lamunnya. Tapi kalau nggak mau nggak mau ribet seperti itu, di saat ekspor di sini ya, di saat diekspor di sini yang di awal tadi, yang classification to vector, itu bisa pilih misalnya tim lamun ya pilih lamun aja, terus kalau tim karang tinggal pilih karang aja gitu. Jadi misalkan tim lamun ya, pilih kelasnya seperti ini, ambil yang lamun aja seperti itu. Terus yang karang
tinggal pilih karang aja, jadi nggak repot di ArcGIS-nya seperti itu. Nah kemudian sudah seperti ini, tinggal kalau kita mau hitung luasannya kita bisa seperti ini. Pertama start editing, lalu pilih di sini class name sama dengan karang misalkan, lalu ini kita merge aja. Ini kita merge, kita oke kan ya, jadi karangnya satu, terus yang lamunnya juga ini kita clear selection dulu, lalu kita clear class name sama dengan get unique value lamun, apply, lakukan yang sama, kita merge juga. Nah seperti ini, lalu ini stop editing, kemudian di ujung sini kita tambah add fill luasan, ini kita pilih float, lalu di tabel luasan ini kita klik, kemudian kita calculate geometri, klik kanan ya, lalu kita pilih hektar. Nah kita bisa lihat luasan areanya. Nah ini kita bisa kategorikan. Kalau kita pakai semua data seperti ini, kita bisa kategorikan berdasarkan warnanya ya. Tapi kalau kalian hanya satu ya, misalnya hanya tim Lamun saja ya, ambil data, nggak perlu dikategorikan gitu. Nah ini kita hilangkan. Nah ini kita bisa ganti simbologinya, misalnya mau karang, misalnya karang kita pakai ini misalkan, kemudian lamun kita ambil ini deh misalnya. Nah ini kita bisa hilangkan, tapi jelek deh kalau dihilangkan. Gini aja, yang karang aja deh, nggak usah pakai sampingnya. Nah seperti ini. Kemudian kalian tinggal add base map Kepri-nya. Kok ini aku lepas. Kalian tinggal add base map Kepri-nya ya, misalkan gini. Kalian tinggal cari aja data base map Kepri-nya, kan seharusnya kalian udah punya. Tinggal kalian add base map Kepri seperti ini. Base map Kepri-nya boleh pakai warna hijau atau warna putih ya. Kemudian tinggal data frame properties, kita kasih background biru untuk perairannya. Nah seperti ini. Ini kayaknya kontras sekali warnanya. Misalkan seperti ini ya. Nah tinggal kalau udah seperti ini, kalian tinggal layout aja. Tinggal kalian layout menggunakan cara membuat layout di modul praktikum SIG seperti itu ya. Jadi sesuaikan aja cara buatnya, bikin modul layoutnya sebagus mungkin, sekreatif mungkin ya, dengan hasil pemetaan yang kalian lakukan. Baik, untuk modul pemetaan lamun dan terumbu karang, basic dasarnya seperti itu. Tinggal kalian coba bagaimana kalian aplikasikan ke data yang kalian miliki. Ini merupakan langkah dasar ya. Advance-nya lebih ada lagi untuk bisa sampai ke kelas kategori kondisi, bahkan sampai ke tingkat genus atau spesies itu. Tapi basicnya kira-kira seperti inilah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.